Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Abraham Maslow. Kita lihat pada konsep kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang pertama yaitu sebagai makhluk biologis. Manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Yang kedua, yaitu sebagai makhluk psikologis. Manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berpikir untuk kecerdasan. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial. Manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Mudah dipengaruhi budaya, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Yang keempat, yaitu sebagai makhluk spiritual. Manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua yaitu manusia sebagai sistem, di mana yang pertama yaitu sistem adaptif. Ini merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Yang kedua, sebagai sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Yang ketiga, sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Yang keempat, sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Kita akan lihat kebutuhan berdasarkan Maslow ini yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Di sini. Ini merupakan kebutuhan yang paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak, harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan, minuman, kebutuhan makanan, nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup, seperti penyakit, kecelakaan, bahaya, dan lingkungan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain
memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya. Kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai. Ini adalah kebutuhan yang keempat. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Kebutuhan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain, lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Nah, inilah hierarki teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman dan nyaman, yang ketiga kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Terima kasih untuk materi tentang kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Nanti kita akan jumpa lagi dengan materi berikutnya. Sebelumnya, ini ada pesan dari Bapak kedokteran kita, yaitu Bapak Ibnu Sina. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.